Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 26. Rombongan orang penting terlihat telah memasuki ruang. Nampak Kaori yang bersiap-siap mengambil langkah. Sirena dan relasi kerjanya nampak juga mulai serius mengamati. Tak hanya itu, 5 wanita yang ada di meja tengah pun tak luput membicarakannya. Lihat itu Sel, Pangeran Lu datang ke sini. Ternyata benar juga ya, dia anak orang kaya. Pantes aja dia bisa jalan bareng sama staf-staf itu. Coba lihat, itukah yang dimaksud pemilik 73 perusahaan? Sepertinya itu ayahnya. Lagi-lagi temannya berbisik lirik ke Sally. Berhubung tempat yang disediakan bagi bos besar dan stafnya ada di tengah, yang tepat berada di sebelah selatan, mestilah mereka akan melewati jalan utama. Kebetulan pula di deretan itu ada Kaori, wanita-wanita itu, Sirena dan tamu-tamu lainnya. Melihat ada yang berdiri di barisan itu, ayahnya Kenshin pun berhenti. Lalu menyapa beberapa orang yang sedang ada di situ. Salah satunya adalah Kaori. Ayahnya Kenshin bertanya, "Gimana nih kabarnya?" Kaori pun menjawab, "Baik-baik saja Pak, terima kasih juga atas perhatiannya." Kenshin yang melihat Kaori, wanita yang tiba-tiba tadi minta coklat padanya, namun tak diberinya karena memang tak punya. Kemudian ayahnya Kenshin bertanya, "Ini putrimu Tohen?" Ayahnya Kaori pun menjawab, "Iya Pak, dia anak yang pertama." Lalu ayahnya Kenshin bicara sambil tersenyum, lalu melihat di sebelah kirinya. "Loh, kok kebetulan sama ya, ini cleaning service yang ada di sebelah saya ini juga anak pertama." Kenshin berujar dalam hati, ayah ini bicara apa sih? Kaori yang mendengarnya, rada agak gimana gitu. Bahasa gerak tubuhnya jadi berubah drastis, padahal juga tidak ada yang aneh dengan hal tersebut. Salah satu dari 5 wanita, itu pun yang di meja tengah, terlihat ada yang bicarain Kenshin dengan berkata pelan. "Klop dah, anak pertama yang bertemu, cocok banget gitu." Tiba-tiba spontanitas ucapannya menjadi refleks, padahal barusan ia menyemangati Sally temannya itu, apa lupa kali dia. Rena yang dengerin itu nampak ekspresinya biasa aja. Ia tak menunjukkan gejala layaknya Kaori. Lalu ayahnya Kenshin mendatangi dan bicara padanya. "Gimana nih Ren? Pengalaman pertama menjadi anggota mitra kami." Rena pun menjawab, "Terima kasih Pak, perusahaan kami sangat prospek sekali dengan rencana ini. Sungguh ini di luar kemampuan dari kami." Rena yang melihat Kenshin ada di depan di samping kiri ayahnya. Begitupun Kenshin yang melihatnya dengan senyuman kecil. Setelah berbicara sedikit dengan Rena, Kaori dan tamu lainnya, tak lama kemudian, rombongan itu langsung berjalan. Tak lupa pula, mereka menyapa tamu-tamu yang hadir di situ. Lalu, sampailah mereka di tempat yang telah disediakan. Tamu-tamu kehormatan telah duduk di meja bundar, sambil menikmati makanan dan minuman. Tentu perihal duduk bersamanya Kenshin menjadi perhatian tersendiri bagi para tamu lainnya, kecuali yang mengetahui barusan, yakni 5 wanita tersebut dan Vika. Namun, tidak begitu dengan para staf lainnya. Khususnya para lelaki yang menjadi penggemarnya Kaori dan Rena, yang tadi pagi bertanya pada Kenshin. Dan tentu saja, beberapa staf lain yang belum mengetahui perihal Kenshin. Mereka semua jadi bertanya, ketika melihat ada seorang pekerja cleaning service berjalan bersama dengan para pemegang jabatan. Di antaranya ada bos pula, lalu duduk dalam satu meja yang ada hidangannya. Mereka bertanya, siapa sih cleaning service itu? Sepertinya dia spesial banget gitu, ada di deretan orang-orang penting. Alhasil, yang menjadi tokoh utama perhatian di siang itu, bukan bos besarnya, melainkan Kenshin yang seorang cleaning service. Itu bisa dimaklumi jika mereka tidak mengetahui. Singkat kata, kedatangan ayahnya Kenshin di tempat ini, memberitahukan bahwasannya ada satu perusahaan yang masih aktif. Akan dibeli semua sahamnya dalam jumlah besar dan dalam waktu dekat ini. Bisa dibilang perusahaan ini sedang mengalami sakit, yang mana hal tersebut, jika tidak diselamatkan akan mengalami pilot bangkrut lalu menjadi bubar. Ayah Kenshin yang memang sangat jeli melihat situasi dan kondisi, apalagi ekonomi yang tak menentu, ia berpikir kasihan jika ribuan karyawannya akan dirumahkan, pengangguran akan menjadi semakin banyak, lapangan kerja yang sulit didapatkan, banyak orang yang akan frustasi dengan kondisi ekonominya masing-masing. Ayah Kenshin yang memang pandai dalam mengelola bisnis,
datang ke tempat ini, lantaran akan mempercayakan perusahaan tersebut pada staf ahli yang ada di sini, untuk bisa menstabilkannya kembali. Ayahnya Kaori yang menyimak serius beserta staf penting lainnya. Kenshin yang juga mendengarnya dengan seksama, tiba-tiba dipanggil ayahnya. Ken, kalau bisa kamu belajar juga menangani masalah seperti ini. Paling tidak kamu punya pengalaman, jika nanti punya perusahaan sendiri. Kenshin masih menyimak dengan menjawab iya ya. Kemudian lebih lanjut ayahnya Kenshin memberitahukan pada staf yang ada di sekelilingnya, termasuk memerintahkan secara langsung pada ayahnya Kaori, tolong Hen, dalam waktu 2-3 hari segera adakan rapat khusus untuk membahasnya. Hanya beberapa menit saja ayahnya Kenshin duduk di tempat itu. Kemudian bersama staf lainnya ia beranjak keluar. Ketika akan melewati meja yang ada di barisan Kaori, Sirena dan 5 wanita itu, tentu saja fokus mereka saling sapa dengan bos besar dan para staf lainnya. Kenshin yang melihat itu, terlihat mengambil sesuatu dari balik sakunya. Entah ini direncanakan atau memang pas kondisinya. Saat melewati meja itu, tangannya yang ada di bawah, seakan memberikan tanda pada Kaori. Kaori yang menyadarinya, lalu merespon Kenshin yang enggak tahu Kenshin ini maunya ngapain. Ketika mereka berdekatan barulah Kaori tahu, sewaktu Kenshin memberikan sesuatu seperti yang ia minta. Rupanya, Kenshin yang keluar kantor tadi, di samping untuk beli nasi bungkus ia membeli juga coklat. Dan itulah yang diberikan Kenshin pada Kaori. Sementara, perusahaan yang dimaksud akan dibeli seluruh sahamnya itu, di saat ini juga masih aktif beroperasi. Rupanya ketimpangan manajemen dan tata kelola, serta SDM yang kurang memadai, menjadi penyebab utama perusahaan ini mengalami kemunduran yang begitu drastis. Terlebih tata cara menghormati para karyawan dan pegawainya. Hari itu, di kantor bagian administrasi, seorang wanita sedang menelpon temannya. Hey friends, lu udah dapat kerja belum? Lalu temannya menjawab, belum say, emang ada lowongan kerja apa di tempatmu? Lalu dijawablah, kebetulan ini lagi ada friend, admin sebelumnya sudah 3 hari ini gak masuk kerja. Dengar-dengar sih, ia resign, mengundurkan diri, keluar gitu, kamu mau tak kerja di sini? Berhubung yang telepon temennya, dan ia sendiri merasa udah pengalaman kerja di kantor, segera saja ia menjawab. Ya, maulah, kapan nih aku kirim lamaran kerjanya? Lalu temannya menjawab, kalau bisa secepatnya, besok juga bisa. Lalu dijawablah dengan singkat, oke bos, saya siap. Berhubung ia lagi senang banget hari ini. Ditambah lagi dapat tawaran kerja, saking senengnya ia refleks mengambil minuman di kulkas. Dengan meninggalkan telepon yang masih aktif di meja, dan temannya pun masih bicara. Tapi friend ini bosnya, maaf ya, temperamentalnya tinggi, dikit-dikit marah. Kamu yang sabar ya kalau kerja di sini. Tidak ada jawaban karena yang ditelepon lagi minum di depan kulkas. Setelah itu ia berjalan kembali mengangkat teleponnya, lalu menjawab oke gak apa friend, besok aku ke kantormu bawa lamaran kerja ya. Rupanya, Ririn, temannya Kenshin tak mendengar pesan yang menyangkut masalah pimpinan di perusahaan itu. Karena suasana hati yang lagi senang, konsentrasinya jadi berkurang. Apalagi dapat kerja dan rumah di hari yang sama. Ririn yang bahagianya 2 kali. Tak menyangka secepat itu ia mendapat kabar gembira. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.